Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor Palahi, NIM 2101301009 dari kelas TI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul basis data relasional dan EAT. Modul pertemuan 10. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu membangun database dari hasil perancangan C3, A3, dan P2. XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak Windows. Lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, dan Mac OS. XAMPP digunakan berbagai standalone server sendiri, berdiri sendiri, atau bisa disebut dengan localhost. Hal ini tersebut memudahkan untuk proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. XAMPP tersusun atas kependekan dari beberapa aplikasi ini. Yang pertama, X, cross-platform, merupakan metode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Jadi, ada XAMPP untuk Windows, XAMPP untuk Mac, ada dan untuk Linux. Semua itu bersifat free download XAMPP. Yang kedua ada A, yaitu Apache. Apache merupakan aplikasi web server yang bertugas untuk menciptakan halaman website yang besar berdasarkan kode program PHP yang ditulis oleh pengembang web atau developer, memungkinkan juga untuk mengakses sistem database terlebih dulu untuk mendukung halaman situs yang disediakan. Yang ketiga ada M, yaitu MySQL atau MariaDB. MySQL atau MariaDB merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama, yaitu MySQL, berperan dalam pengolahan, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. P, yaitu PHP. PHP adalah bahasa program khusus berbasis web untuk kebutuhan pada sisi server atau back-end, sehingga PHP sangat memungkinkan untuk membuat suatu halaman website menjadi lebih dinamis dan menerapkan server-side scripting. PHP juga mendukung manajemen sistem pada Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu P, Perl merupakan bahasa programan yang untuk segala kebutuhan cross-platform yang berfungsi sebagai penunjuk ekstensif dari PHP. Perl biasanya juga banyak digunakan untuk website developer pada sistem berbasis CMS atau Content Management System seperti WordPress. Penggunaan XAMPP sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan software ataupun tampilan website dengan lebih cepat, mudah, dan terstruktur. Terdapat 3 komponen penyusun utama dari tools ini, yaitu Docs, Control Panel, dan PHPMyAdmin. Guna aplikasi web server ini sebagai tool bantuan untuk mulai belajar tahap pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dan proyek bisnis Anda. Membuat database. Pada kegiatan ini kita akan membuat sebuah database dengan nama rental.ps. Database rental.ps memiliki 4 tabel berupa tabel pelanggan, tabel rental, tabel admin, dan tabel PS. 4 tabel ini berelasi dan kardinalitas yang tampak pada RD berikut. Ini dia RD. Ada RD pelanggan memiliki atribut nama, alamat, no HP, ID pelanggan, dan usia dengan primary key ID pelanggan. Lanjut ke melakukan rental. Dengan rental ada admin, ID pelanggan, ID PS, lama pinjam, total, nonota sebagai primary key, dan tanggal. Admin dioperasikan oleh admin. Dengan admin, tabel memiliki atribut nama admin, alamat, ID admin, password, dan no HP. Lalu si rental memilih PS untuk jenis PS, isi game, ID PS, jumlah stick, dan ID game.
Selanjutnya, pertama kita buka aplikasi XMPP Control Panel-nya, lalu kita jalankan pencet start di sini untuk Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya, kita buka browser dan akses localhost phpMyAdmin, lalu klik basis data, lalu kita buat basis data baru dengan nama rental PS, lalu kita buat. Setelah itu lakukan pembuatan tabel. Untuk pertama kali kita buat TB pelanggan dengan jumlah kolom 5. Selanjutnya untuk pertama lalu isi atribut dan tentukan tipe data dan jumlah karakter. Lalu ketik simpan. Atribut nama dengan jenis tipe data varchar dengan jumlah karakter 30. Selanjutnya alamat varchar dengan atribut 100, no HP integer dengan atribut 13, ID pelanggan varchar dengan atribut 10, lalu usia integer dengan jumlah karakter 2. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID pelanggan. Lanjut. Ini adalah hasil pembuatan tabel pelanggan. Ini dia hasilnya. Ada nama, varchar, non. Selanjutnya, kita buat tabel rental. Ya, tabel rental isi dengan kolom ada 7 kolom. Pertama ada no nota, varchar dengan isi jumlah karakter ada 10, lalu tanggal dengan tipe data date, lalu admin, ID admin, varchar dengan jumlah karakter 10, ada ID PS, varchar, tipe data, dan jumlah karakter 10 juga. ID pelanggan, tipe data varchar, dengan jumlah karakter 10, lama pinjam, tipe data varchar, dengan sejumlah karakter 30, dan total dengan tipe data varchar lalu dan isi data 30. Di sini yang menjadi primary key-nya ada nonota, dan dengan foreign key-nya ada ID admin, ID PS, dan ID pelanggan. Tabel rental memiliki 7 atribut yang di dalamnya terdapat primary key yang tadi nonota, dan foreign key, ID admin, ID PS, dan ID pelanggan. Pada phpMyAdmin pada kolom null index tidak terdapat menu pilihan foreign key, sehingga untuk menentukan foreign key kita menggunakan index. Yang ini tadi, di sini kita isi index. Tidak terdapat foreign key di sini. Selanjutnya, ini adalah hasil inputannya. Setelah selesai kita pilih save. Selanjutnya kita buat tabel admin. Ada nama admin, varchar dengan tipe data, lalu dengan jumlah karakter 30, lalu ada alamat dengan tipe data varchar dengan isi 100 karakter, lalu ada ID admin, tipe data varchar dengan 10 karakter, lalu ada password dengan tipe data varchar juga, lalu ada 8 karakter. Yang terakhir ada no HP dengan variabel tipe data integer dan dengan jumlah karakter 13. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID admin. Nih, selesai kita save. Selanjutnya menghasilkan output ini selesainya. Selanjutnya dan terakhir ini kita membuat tabel PS. Tabel PS ada jenis PS dengan tipe varchar dengan 10 karakter. Selanjutnya ada ID PS dengan tipe data varchar juga 10 karakter. Selanjutnya atribut ID game dengan tipe varchar 10 karakter. Selanjutnya ada isi game, atribut isi game dengan tipe data varchar. Lanjut dengan 10 karakter. Yang terakhir ada jumlah stick dengan tipe data varchar.
4 karakter. Di sini yang menjadi primary key-nya ada ID PS, primary key, dan dengan foreign key ada ID game, index. Dan ini adalah hasil pembuatan tabel PS tadi. Ini adalah hasil desain dari 4 tabel yang kita buat tadi. Sekarang kita akan membuat relasinya. Dengan cara kita mengklik di sini ada create relationship. Selanjutnya select foreign key yang foreign pada tabel pelanggan, lalu kita klik primary key pada tabel pelanggan, dan selanjutnya klik tabel foreign key, tabel rental, dan klik foreign key-nya. Klik select foreign key pada atribut tabel yang berprimary key, dan primary key akan menjadi foreign key di tabel lain. Lakukan hal tersebut di semua tabel. Kita klik pada tabel primary key pada tabel pelanggan, ID pelanggan, lalu kita klik foreign key pada tabel PS yang foreign key ID pelanggan, lalu kita klik selection-nya on delete cascade, on update, kita klik OK. Pengertiannya, cascade adalah jika kita menghapus atau mengubah baris dalam data tabel pelanggan, akan secara otomatis akan menghapus atau mengubah baris sesuai pada dalam tabel rental. Set null adalah jika kita menghapus atau mengubah baris pada dalam tabel pelanggan, secara otomatis akan juga mengubah pada tabel rental menjadi null atau pada kolom yang terisi. Hal ini dapat dilakukan jika foreign key tidak memiliki pengaturan not null. Restrict adalah jika kita menghapus atau mengubah baris data dalam tabel pelanggan, maka kita akan diperoleh jika pada tabel rental masih ditemukan relasi datanya. inodb dapat menolak perintah perubahan penghapusan tersebut. No action. Dalam standar SQL, no action berarti tidak ada mengubah apapun pada tabel pelanggan jika mengubah pada tabel rental. Setelah selesai kita buat relasi semuanya, dan ini adalah hasil dan dari semua tabel yang telah kita relasikan. Ini dia hasilnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.